Pernah tidak kalian itu merasa stuck, ingin berubah, ingin hidup kalian itu jauh lebih baik, entah itu lebih produktif, lebih sehat, ataupun lebih sukses dalam hal keuangan. Tapi kalian itu bingung ya, mau mulai dari mana? Kayak kalian itu sudah punya goals, tapi kalian itu tidak ada pergerakan sama sekali. Ini tujuannya sudah jelas ini ya. Kalian punya goals, tapi itulah masalah aksinya yang kalian tidak lakukan sampai sekarang ini. Karena pastilah semua dari kita yang menonton ini, sebagian besar itu punya mimpi. Punya hal yang ingin kita wujudkan dalam kehidupan kita. Contohnya kalian ingin badan kalian itu atletis seperti influencer game yang kalian lihat di sosial media. Atau bahkan kalian ingin bangun sebuah startup sebelum usia 25 tahun ataupun umur yang kalian sudah takar sebelumnya. Tapi realitanya tidak seperti itu. Hidup itu tidak segampang itulah. Ada distraksi di mana-mana, terutama di era sosial media saat ini. Ada notif di sosial media inilah atau itulah. Ajakan nongkrong sama teman-teman kalian, atau bahkan tergoda untuk membeli sesuatu yang mungkin tidak kalian butuhkan. Jadinya ya, kalian merasa mulai kewalahan ya, dan rasanya itu kalian tidak memiliki progres sama sekali. Kalian mau berubah tapi susah untuk memulai. Jadi inti dari permasalahan itu akan kita jawab di sini, yang akan kita bahas yaitu mengenai micro habits. Simpelnya adalah kebiasaan kecil yang gampang untuk kalian lakukan. Tetapi jika kalian melakukannya secara konsisten, itu akan menghasilkan sesuatu yang mungkin kalian tidak bayangkan. Bayangkan micro habits itu atau kebiasaan kecil itu kayak Lego. Satu blok kecil memang terlihat biasa, tapi kalau ditumpuk terus dan juga dibentuk, Lego ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang kita kira dari blok kecil itu tidak akan jadi apa-apa. Tapi nyatanya ketika kita menyusun dan membentuknya, itu akan jadi sesuatu yang kita tidak bayangkan. Jadi yang awalnya biasa menjadi luar biasa atau terlihat menarik untuk dilihat. Awalnya berasal dari sebuah usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya menghasilkan sesuatu. Seperti halnya dengan semua hal yang ingin kita lakukan. Kita harus memulai dari hal kecil terlebih dahulu. Jadi begini ya, bayangkan kalian ingin naik ke lantai 2. Dari awalnya yang kalian itu di lantai 1, ya kalian pasti harus menaiki yang namanya tangga. Dalam menaiki tangga ini, kalian tidak bisa itu ya, yang namanya menginjak tangga 1 langsung ke tangga 10. Kalian harus menginjak dulu tangga kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga ke tangga ke-10. Kalau tidak, kemungkinan besar kalian akan terjatuh dan tidak akan sampai ke lantai 2. Jadi daripada kalian bilang, saya akan belajar 3 jam per hari, yang dimana hal ini sudah bikin bosan duluan lah. Jadi kita bisa ubah pikiran itu dengan mencoba memulai dengan pikiran bahwa saya akan membaca 1 halaman buku setiap habis sarapan. Nah ini pasti kedengaran kecil dan juga gampang lah. Dan mungkin kalian berpikir, untuk apa coba baca 1 halaman saja di setiap hari. Tapi justru hal kecil seperti ini, kalian tidak punya alasan lebih untuk menolak. Dan yang bikin hal ini seseru itu adalah kalian lama-kelamaan kalian tidak sadari bahwa kemajuan kalian itu akan terus berkembang. Mungkin di hari pertama cuma bisa baca 1 halaman per hari, hari keduanya itu bisa 2 halaman, dan seterusnya. Itulah kekuatan dari micro habit. Mungkin kalian pernah rasa ya, dimana kalian duduk seperti ini, ambil buku, terus niat untuk membaca. Di 5 menit kemudian, buka handphone, buka sosmed, dan akhirnya buku itu ditinggalkan. Nah, disinilah yang namanya micro habit itu penting untuk dilakukan. Cobalah dari hal kecil yang tidak bisa kalian tolak. Misalnya, set timer 10 menit untuk belajar dan tanpa distraksi. Bisukan notifikasi dan jauhkan handphone kalian dari tempat belajar kalian. Awalnya memang kalian bisa cuma memaksa diri kalian belajar selama 10 menit. Tapi lama-kelamaan kalian bisa 20 menit, 30 menit, bahkan 1 jam tanpa distraksi apapun. Dan yang lebih pentingnya adalah kalian melakukan hal itu tanpa rasa terpaksa. Karena ini adalah efek yang namanya micro habits yang kalian lakukan sebelumnya. Jadi ibarat naik tangga tadi, kalian tidak bisa langsung menginjak ke tangga 10 tanpa melewati tangga 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kalian langsung lompat, kemungkinan besar kalian akan jatuh dan tidak bisa ke level selanjutnya atau ke lantai 2. Jadi intinya, jangan paksakan diri kalian untuk melakukan sesuatu hal yang sangat besar dan yang membuat kalian itu tidak bergerak karena mimpi kalian itu terlalu besar, tapi kalian tidak mau untuk melakukan aksi yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dan akhirnya kalian langsung melompat ke tangga 10 dan terjatuh lagi. Dan inilah yang membuat kalian tidak bisa naik ke level selanjutnya. Dan membuat mimpi kalian itu terasa berat untuk dilakukan dan tidak ada sebuah progres yang jelas.